Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilwa Nurfadilajen. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 200401051. Kelas saya kelas 3C Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rekayasa genetika. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi rekayasa genetika, tujuan rekayasa genetika, terus prinsip rekayasa genetika, teknik-teknik rekayasa genetika, dan tentunya pasti ada prinsip dari teknik tersebut, terus ada produk hasil atau penerapan di bidang farmasinya itu apa, dan yang terakhir ada dampak positif dan negatif dari rekayasa genetika ini. Nah, untuk selanjutnya, apa sih itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah proses pembentukan rekombinan baru dari material genetik dengan cara penyisipan suatu molekul asam nukleat asing atau yang dihasilkan di luar sel ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkan penggabungan dan kelanjutan berkembang atau diperbanyak di dalam sel inang baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan rekayasa genetika. Nah, di tujuan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pada tanaman dan pada mikroba. Nah, pada tanaman itu tujuannya ada peningkatan kandungan gizi, kualitas aroma dan nutrisi, perubahan pigmentasi, penundaan kematangan buah, tahan terhadap serangan hama. Dan tujuan rekayasa genetika pada mikroba itu ada 4. Yang pertama itu untuk mempercepat proses kompos, yang kedua itu meningkatkan kesuburan tanah, yang ketiga itu mikroba prebiotik untuk olahan makanan, untuk menghasilkan bahan obat-obatan, kosmetik, pengikat nitrogen udara. Selanjutnya yaitu ada prinsip rekayasa genetika. Nah, prinsip dari rekayasa genetika itu ada 4. Yang pertama, penyisipan informasi genetika ke dalam organisme. Kedua, pembelahan sel pada DNA. Yang ketiga, mutagenesis. Dan yang keempat, DNA rekombinan dan pengklonan gen. Klasifikasi rekayasa genetik atau teknik-teknik di rekayasa genetika itu ada 3. Yang pertama rekombinasi DNA, yang kedua itu ada fusi sel, dan yang ketiga itu ada transfer inti atau yang bisa disebut cloning. Yang pertama yaitu ada rekombinasi DNA. Ini merupakan suatu teknik pemisahan serta untuk penggabungan DNA dari satu spesies itu dengan DNA dari spesies lain dengan tujuan untuk bisa mendapatkan sifat baru yang lebih baik dan unggul. Nah, di sini ada beberapa produk yang dihasilkan dari rekombinasi gen atau rekombinasi gen DNA. Itu ada 2. Nah, yang pertama itu pembuatan insulin nih. Pembuatan insulin. Insulin ini dihasilkan dari adanya rekombinasi DNA dengan manusia dengan plasmid bakteri Escherichia coli. Insulin yang dihasilkan lebih murni serta baik diterima oleh tubuh. Hal ini disebabkan mengandung protein manusia dibandingkan dengan insulin yang disintesis dengan dipakas hewan. Kemudian yang kedua yaitu produk yang dihasilkan oleh rekombinasi DNA itu pembuatan vaksin hepatitis. Nah, vaksin ini dihasilkan dari rekombinan DNA asal manusia. Jadi vaksinnya berupa virus yang dilembahkan serta apabila disuntikan ke dalam tubuh manusia akan membentuk antibodi sehingga kebal dari serangan hepatitis tersebut. Selanjutnya, masuk dalam teknik rekayasa genetika yang kedua, yaitu ada fusi sel. Atau fusi sel itu yang disebut dengan teknologi hibridoma. Nah, fusi sel ini merupakan suatu pelaburan dari 2 sel yang berbeda menjadi satu, kemudian menjadi protein yang sangat begitu baik, yang juga tetap mengandung gen asli dari keduanya yang disebut dengan istilah hibridoma. Nah, jadi hibridoma ini sering digunakan untuk dapat memperoleh antibodi dalam pemeriksaan kesehatan serta pengobatan. Misalnya, kita ambil dari contoh fusi sel manusia dengan sel tikus. Nah, tujuan ini untuk menghasilkan hibridoma berupa antibodi yang mampu untuk membelah dengan cepat. Jadi sifat ini didapatkan dari sel manusia berupa antibodinya yang difusikan dengan sel kanker tikus berupa mieloma yang mampu membelah dengan sangat cepat.
Teknik terakhir yaitu ada transfer inti atau cloning. Nah, cloning ini adalah suatu proses reproduksi yang memiliki sifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Jadi teknik cloning ini akan menghasilkan suatu spesies baru nih dengan secara genetik akan sama dengan induknya yang biasanya dikerjakannya dalam sebuah laboratorium. Spesies baru yang dihasilkan dikenal dengan sebagai clone. Cloning ini ada domba doli. Domba doli ini diproduksi tanpa adanya bantuan dari domba jantan, tetapi melainkan diciptakan dari adanya kelenjar susu yang diambil dari seekor domba betina. Jadi kelenjar susu yang ada di domba betina tersebut dimanfaatkan sebagai donor inti sel, serta sel telur domba ialah sebagai resipien. Nah, jadi penggabungan kedua sel memanfaatkan tegangan listrik sebesar 25 volt dan diakhiri dua fusi sel domba. Selanjutnya, dalam sebuah tabung percobaan hasil fusi ini dikembangkan menjadi embrio dan kemudian dipindahkan ke rahim domba bempes sehingga spesies baru yang dihasilkan merupakan spesies identik dengan domba Finderset. Dari teknik yang sudah dipaparkan tadi adalah cloning gen ialah tahapan awal dari rekayasa genetika. Dan yang kedua, sequencing DNA. Sequencing DNA ialah teknik penentuan suatu basa fragmen DNA yang membutuhkan proses serta waktu yang lama. Dan yang ketiga ada amplifikasi gen. Secara in vitro merupakan suatu proses dari amplifikasi DNA untuk mensintesis komplementer dari suatu fragmen DNA yang dimulai dari suatu rantai primer yang dikenal dengan istilah kata PCR yaitu polymerase chain reaction. Selanjutnya yaitu ada konstruksi gen. Ini mengandung sedikitnya darah promotor, darah transkrip, serta darah terminator. Oleh karena itu, konstruksi gen disebut dengan vektor ekspresi. Dan yang kelima yaitu ada transfer gen. Nah, transfer gen ke dalam sel transfer gen dengan bantuan elektroforasi, DNA ditransfeksi di dalam sel wadah yang dialiri listrik, mampu menyebabkan lubang pada membran sel, sehingga DNA dengan mudah masuk ke dalam sel kultur. Hasil produk rekayasa genetika yaitu ada 4. Yang pertama, somatostatin, yaitu hasil transplantasi gen eukaryosit dari hipofisis manusia ke gen E. coli atau Escherichia coli. Dan yang kedua itu ada somatotropin, hormon yang juga difloning bakteri E. coli. Dan yang ketiga ada insulin untuk pengobatan diabetes mellitus. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada interferon untuk pengobatan hepatitis, herpes simplex, dan herpes zoster. Dari materi rekayasa genetika yang sudah dipaparkan saya tadi, tentunya rekayasa genetika itu mempunyai dampak ya. Nah, dampak yang pertama itu ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya dari rekayasa genetika itu ada adanya permasalahan etika, berpotensi memunculkan energi, dan mengganggu keseimbangannya alam. Pastinya ada dampak positif nih. Dampak positif dari rekayasa genetika adalah dihasilkannya individu dengan sifat unggul, memperbaiki kualitas genetik, meningkatkan kualitas kesehatan manusia, dan yang keempat yaitu ada peningkatan jumlah panen. Sekian pemaparan materi rekayasa genetika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq, wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.